Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa khaliqas samaa'i wal ardh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. La nabiyya ba'da. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menghidupkan kita dan menyempurnakan kehidupan ini dengan limpahan aneka nikmat, sehingga kita dapat beraktivitas berbuat sesuai dengan keinginan kita guna memaknai kehidupan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah dan para alim ulama, sehingga aktivitas kita bermakna ibadah di hadapannya sebagai bukti kita bersyukur atas nikmat yang telah dikaruniakannya. Subhanallah, ketika itu kita lakukan, yakin dan percayalah, kembali Allah dengan penuh kasih dan sayangnya akan menambahkan kenikmatan dan keberkahan di dalam hidup kita. Janji Allah tegas di surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wahai manusia, kuhidupkan engkau, kata Allah, dan di dalam kehidupan itu aku tebarkan aneka nikmat. Silakan engkau gunakan sesuai dengan kehendakmu. Jika engkau menggunakan sesuai dengan titah perintahku, maka yakinlah, kata Allah, aku akan tambahkan kenikmatan dan keberkahan di dalam kehidupanmu. Kuberi engkau sehat, lantas engkau kaya, engkau berpangkat, engkau ruku, sujud, berbuat kebaikan di muka bumi ini. Yakin, kata Allah, nikmatku akan terus mengalir di dalam kehidupanmu. Tetapi ingat, jika engkau salah menggunakan nikmatku, kuberi engkau sehat, kuat, sombong, takabur, melanggar aturanku, kata Allah, yakinlah azabku amat pedih. Mungkin di dunia ditangguhkan oleh Allah, tetapi yakinlah di akhirat pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, selagi Allah beri kesempatan, mari kita sinergikan segala nikmat yang kita terima dalam rangka fastabiqul khairat, berbuat kebaikan. Semoga Allah membimbing kita melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga syafaatnya kita dapatkan di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang berbahagia ini, kami berwasiat kepada diri pribadi kami, seraya mengajak orang-orang tuaku, saudara-saudaraku, adik-adikku dan anak-anakku sekalian. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak dan memperbaiki ibadah zikir kita di hadapannya. Kita buka, kita baca kalam-kalam yang diajarkan para alim ulama. Selanjutnya, bentuk iman dan takwa yang mengkristal pada diri seorang muslim. Marilah kita berkomitmen menepis segala bentuk kemaksiatan, sekecil apapun, diawali dari diri pribadi kita. Kita sampaikan dengan hikmah kepada saudara-saudara yang berada di sekitar kita.
Semoga Allah membimbing kita melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita telah berada di bulan Sya'ban. Artinya beberapa hari ke depan insya Allah kita akan sampai di bulan suci Ramadan. Banyak yang harus kita lakukan, banyak yang harus kita perbaiki, sehingga ibadah Ramadan kita nantinya akan menjadi ibadah Ramadan yang terbaik. Kita tidak ingin Ramadan berlalu begitu saja, karena Ramadan ini bulan yang penuh barakah, bulan yang paling banyak digambarkan Allah kemuliaan-kemuliaan di dalamnya. Oleh karena itu, mari kita tuntut ilmunya, kita pelajari dari sekarang, sehingga datang Ramadan kita menjadi orang yang terbaik yang dapat melakukan Ramadan di tahun ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Namun hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita berada di bulan Sya'ban ini, kita telah melewati bulan Rajab, yaitu bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima langsung ibadah salat, perintah ibadah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi suatu hal yang sangat menarik bagi diri kita. Dan kita harus muhasabah, harus mengadakan introspeksi diri. Seusia kita saat ini sampai hari ini, kira-kira ibadah salat kita yang merupakan satu-satunya ibadah yang langsung diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara, sudahkah kita lakukan yang terbaik? Karena ibadah salat ini banyak sekali keutamaannya di dalam kehidupan kita. Dan ibadah salat ini sangat luar biasa. Saya buka TikTok beberapa hari yang lalu. Ada seorang wanita sambil memakai mukenanya, dia katakan, iblis adalah makhluk yang paling dilaknat Allah, dan dia diusir oleh Allah karena ia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, sehingga Allah murka dan Allah usir dari surganya Allah. Lantas bagaimana dengan kita manusia? Diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Allah dalam bentuk sholat, kita tidak mau melaksanakannya. Iblis diusir karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada sebahagian kita yang tidak mau sujud kepada Allah, Tuhannya Nabi Adam. Berarti kata wanita itu kita lebih dari iblis. Di mana tempat kita? Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati kita dengan ibadah sholat ini. Ibadah sholat ini bukanlah pengisi waktu luang. Ibadah sholat ini bukanlah ibadah asal-asalan, tetapi ibadah yang harus kita jiwai benar-benar. Iblis diusir karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Lantas bagaimana kita kalau tidak mau sujud kepada Tuhannya Nabi Adam, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala? Di mana tempat kita? Astagfirullahaladzim. Oleh karena itu, di Jumat hari yang berbahagia ini, untuk memotivasi kita guna memaknai ibadah sholat kita sebaik-baik ibadah, ada beberapa hal yang kita kutip dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau engkau ingin selamat ketika dihisab nanti di yaumil akhir, maka dirikan sholatmu dengan sebaik-baiknya. Karena ketika yang pertama dihisab di yaumil akhir kelak adalah ibadah sholat. Ketika itu dihisab dan dinyatakan benar, maka seluruh ibadah kita menjadi benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ibadah sholat kita yang pertama dihisab menjadi tanda tanya, maka kehidupan kita akan mengalami kesulitan di yaumil akhir kelak. Nauzubillahi min dzalik. Rasulullah katakan, An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salatu maktubatu fa inna atamaha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya pertama-tama perbuatan atau amalan anak manusia yang dihisab pada hari kiamat adalah ibadah sholatnya.
Maka apabila ia telah menyempurnakan ibadah sholatnya dan dianggap baik pada saat hisab itu, maka seluruh amal ibadahnya dianggap baik dan sempurna di hadapan Allah. Tetapi ketika ibadah sholatnya belum dianggap baik pada saat hari hisab, maka seluruh kehidupannya menjadi tanda tanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini kita telah berusia 20 tahun, 30 tahun, 55 tahun, 60 tahun. Ayo kita hisab diri kita sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan ibadah sholat khususnya. Kalau seandainya kita sudah sholat 5 kali sehari semalam yang wajibnya, tetapi masih ada perbuatan keji dan mungkar dari apa yang kita lakukan sehari-harinya, maka tanda tanya ibadah kita. Karena ibadah sholat itu dikatakan aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dirikan olehmu sholat, dengan sholat itu akan mencegah kamu dari perbuatan keji lagi mungkar. Jadi kalau saat ini kita sudah rajin sholat, tetapi masih ada keji dan mungkar dari perbuatan keseharian kita, ayo kita perbaiki dan kita perindah sholat kita dengan belajar, bertanya kepada yang ahlinya. Jangan kita merasa puas, jangan kita merasa bangga dengan ibadah kita yang sudah kita lakukan. Tetapi jangan berarti, wah aku sudah sholat 5 waktu sehari semalam, ditambah dengan sholat sunnah lainnya, tapi aku berbuat keji, aku masih berbuat mungkar. Kalau begitu aku tidak mau sholat. Jangan juga terjadi seperti itu. Seburuk-buruk apapun kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena sholat ini luar biasa. Kita sakit, sholat tidak boleh ditinggalkan. Tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring sholatnya. Di dalam peperangan saja, sholat tidak boleh ditinggalkan. Ada perintahnya. Sebahagian berjaga, sebahagian sholat. Bergantian. Masya Allah. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya boleh ditinggalkan. Atau karena ada uzur yang menjelaskannya. Seperti beberapa tahun yang lalu. Ibadah wajib haji. Boleh tidak kita laksanakan. Karena sedang dilanda oleh COVID. Kalau ibadah sholat tetap. COVID, mau COVID, tidak mau COVID, harus tetap sholat. Perang, mau perang, tidak perang, tetap harus sholat. Makanya ibadah sholat ini sangat luar biasa. Yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, keutamaan ibadah sholat dari ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga yang pertama akan dihisab dan akan menjadi penentu kehidupan manusia di hadapan Allah di yaumil akhir kelak. Karena ibadah sholat ini adalah ibadah terdekat antara seorang hamba dengan Khaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita membaca surah Al-Fatihah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjawab semua surah atau ayat-ayat yang kita baca di dalam sholat. Maka jangan sholat tergesa-gesa, jangan sholat sembarangan, tapi maknai sholat kita. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawab, dengar seluruh makhluk, hambaku si A sedang memuji diriku. Ar-Rahmanir Rahim, dengar kembali dia memuji diriku, dibalas oleh Allah. Maka jangan tergesa-gesa kita khususnya membaca Al-Fatihah. Jangan 1 menit selesai. Apalagi tarawih nanti 23 rakaat hanya 5 menit. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah rahimahullah. Jadi sholat adalah hubungan terdekat antara manusia, antara kita dengan Sang Khalik. Allah sedang menjawab dan mendengar perkataan-perkataan kita. Maka seandainya kita dengan orang yang paling kita sayangi, kita ingin dekat kepadanya, kita akan berusaha semaksimal mungkin. Dan ketika kita dekat dengannya, kita ingin berlama-lama. Serasa waktu itu begitu cepat berlalu. Tetapi mengapa kepada Allah, orang yang telah memberi Allah, Tuhan yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, kita ingin segera lepas darinya. Kita ingin segera keluar dari masjid ini. Kita ingin segera selesai dari sholat yang kita lakukan. Ini menjadi pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing. Hadirin jamaah rahimakumullah.
Selanjutnya, ibadah sholat ini adalah ibadah yang menentukan seorang hamba apakah ia peduli kepada agama Islam ini atau dia tidak peduli kepada agama Islam ini. Kalau seandainya, kata Rasulullah, orang Islam meninggalkan sholat, maka sesungguhnya ia telah meruntuhkan agama Islam. Dan barang siapa di antara umatku yang istiqomah mendirikan sholat, itulah sebaik-baik umat yang peduli dengan agama ini. Dikatakan Rasulullah dengan sabdanya, as-sholatu imanuddin, man aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama, barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak salat, maka ia sesungguhnya telah merubuhkan agama Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dari 3 hal yang kita utarakan pada Jumat hari ini, marilah kita muhasabah. Kita introspeksi diri. Sejauh usia kita saat ini, bagaimana dengan ibadah yang telah kita lakukan, khususnya ibadah sholat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima bihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwar ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Faqala ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kehidupan ini pasti akan berakhir. Kita ingin di akhir kehidupan kita adalah husnul khatimah. Dan ketika kita berada di pengadilan Allah, kita dihisab dengan terbaiknya hisab dan berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus banyak yang kita lakukan dan kita perbaiki di dalam hidup ini. Satu di antaranya, ayo kita muhasabah. Mumpung kita berada di bulan dan sebentar lagi di masjid ini pun akan diperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang ibadah sholat kita. Ibadah sholat ini penentu apakah kita baik di hadapan Allah atau tidak. Oleh karena itu kita baikkan ibadah sholat kita. Dan Allah telah mengingatkan kita. Mungkin di antara kita sangat hafal dengan surat ini. Di surah Al-Ma'un ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Yang pertama, orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak peduli dengan fakir miskin. Dan yang ketiga adalah mereka yang sholat. Kita yang sholat, tetapi di dalam sholat kita lalai. Sholat kita lalai. Waktunya zuhur ke asaran, asar ke maghriban, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Nauzubillah min dzalik. Ini lalai.
Allahu Akbar. Yang terpikir oleh kita adalah benda-benda, pundi-pundi dunia kita. Kita baca Al-Fatihah tapi tidak bermakna di hidup kita. Kita baca Al-Ikhlas tapi kita tidak memaknainya. Yang kita pikirkan adalah pekerjaan, kehidupan dunia. Ini adalah lalai. Maka kita dianggap oleh Allah di surah Al-Maun adalah orang pendusta agama. Nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya, mari hari ini dan ke depan kita belajar memperbaiki diri. Semoga Allah memudahkan kita untuk melaksanakannya. Mari kita berdoa kehadiratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.